Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Biologi Edukasi. Kali ini Biologi Edukasi akan membahas mengenai bioteknologi dalam pembuatan tanaman transgenik. Jadi tanaman transgenik ini adalah suatu tanaman yang sudah dimodifikasi. Nah, apa yang dimodifikasi? Yang dimodifikasi adalah bagian gennya. Nah, itu yang dinamakan dengan tanaman transgenik. Sebelum dilanjutkan, video kali ini disponsori oleh SMK Yayasan Farmasi Semarang, sekolah kejuruan farmasi terbaik di Kota Semarang, bahkan di Jawa Tengah. Saya lanjutkan. Pada bioteknologi tanaman transgenik ini, salah satu hal yang terpenting adalah bakteri. Jadi ini adalah bakteri yang dinamakan dengan bakteri Agrobacterium tumefaciens. Jadi ini adalah bakteri yang nanti digunakan untuk membantu proses transfer gen ke dalam tanaman. Nah, bakteri apa sih sebetulnya yang namanya Agrobacterium tumefaciens ini? Jadi, bakteri Agrobacterium tumefaciens ini sebetulnya adalah bakteri yang memang ada di tanah, terutama di persawahan, di mana bakteri ini pada Agrobacterium ini dapat menyebabkan tumor. Jadi justru bakteri ini adalah menyebabkan tumor, menyebabkan tanaman itu memiliki tumor, di mana biasanya warnanya nanti terjadi bintik hitam besar yang lama-kelamaan akan membesar jika terkena tumor pada tanaman yang disebabkan oleh Agrobacterium tumefaciens ini. Nah, mekanisme Agrobacterium yang dapat menyebabkan tumor ini dikarenakan adanya luka. Jadi ketika tanaman ini luka, maka Agrobacterium ini dia nanti akan bergerak ke bagian luka. Jadi dia masuk ke bagian luka. Nah, ketika sudah masuk ke luka, maka bakteri ini kemudian dilanjutkan dengan tahap menyisipkan gennya. Jadi dia mampu menyisipkan gen ke dalam gen tanaman. Ketika dia sudah disisipkan ke dalam gen tanaman, akhirnya muncul yang namanya tumor ini. Karena terjadi ketidakseimbangan regenerasi dari sel tersebut yang mengakibatkan sel dari tanaman terjadi proses pembelahan sel secara terus-menerus. Nah, mekanisme inilah yang dimanfaatkan oleh para peneliti untuk membuat tanaman yang namanya tanaman transgenik. Mekanisme dari Agrobacterium tumefaciens inilah yang nanti digunakan dalam produksi tanaman transgenik. Oke, langsung saja di bawah sini. Jadi dalam bakteri Agrobacterium itu ada dua jenis DNA. Jadi ada dua jenis DNA. Ini adalah DNA utama yang mengendalikan semua fungsi dari Agrobacterium. Kemudian satu lagi yang bulat ini dinamakan dengan plasmid.
Jadi ada dua. Nah, dua DNA ya. Satu adalah DNA utama yang bentuknya tidak beraturan ini. Yang kedua adalah namanya plasmid. Ini juga DNA. Nah, dalam proses tanaman transgenik, nanti yang digunakan adalah plasmid ini. Kita lanjutkan di bawah sini. Plasmid ini dinamakan dengan TI plasmid. Jadi namanya adalah TI plasmid. Di bagian TI plasmid itu ada yang namanya tDNA ini. tDNA itu kepanjangannya adalah transfer DNA. Nah, bagian transfer DNA inilah yang nanti digunakan untuk mentransfer gen yang diinginkan supaya dapat masuk ke dalam tanaman yang akan dijadikan tanaman transgenik. Nah, bagian tDNA ini kemudian dilakukan proses yang namanya pemotongan. Jadi, ini adalah pemotongan. Jadi ada bagian dari transfer DNA di bagian tengah-tengahnya, itu dipotong menggunakan suatu enzim yang dinamakan dengan enzim restriksi. Ingat-ingat nama enzimnya yaitu restriksi endonuklease. Enzim inilah yang digunakan untuk memotong. Ketika ini sudah dipotong, bagian tDNA-nya, sebagian dari jadi tidak semuanya dipotong dari sini sampai sini, tapi cuma sebagian saja seperti ini, bagian tengahnya. Mekanismenya bagaimana? Ada bagiannya, tapi kita tidak jelaskan di sini karena ini materi SMP. Ketika sudah dipotong, kemudian disiapkanlah DNA. Ini adalah DNA baru yang ingin transfer. Jadi disisipkan DNA yang ingin ditransfer ke dalam tumbuhan. Nah, bagaimana cara penyisipannya? Penyisipannya setelah dipotong kemudian disisipkan. Ini ya, restriction enzyme and DNA ligase. Setelah dipotong kemudian nanti disisipkan ke bagian tDNA ini. Nah, di bagian ini disisipkan. Setelah itu, setelah dititipkan, disisipkan, nanti ada yang namanya DNA ligase namanya. Nah, DNA ligase ini digunakan untuk menyambung. Jadi ini digunakan untuk menyambung DNA. Jadi supaya DNA yang diinginkan itu bisa menyatu dengan tDNA yang di TI plasmid ini, maka dibutuhkan enzim yang namanya DNA ligase yang digunakan untuk menyambung antara plasmid dengan DNA yang diinginkan. Setelah disisipkan, kemudian plasmid ini, jadi ini diambil ya plasmidnya ya. Di plasmid ini kemudian disisipkan atau introduction into plant cell in culture, in kultur ya. Jadi plasmid ini yang sudah terdapat bagian DNA yang sudah dimodifikasi tadi, disisipkan ke dalam sel tumbuhan. Nah, jadi disisipkan ke dalam sel tumbuhan. Setelah itu plasmid yang DNA ini, DNA yang sudah disisipkan tadi ke dalam sini yang sudah diinginkan, kemudian akan ditransfer menuju DNA tumbuhannya. Nah, ini adalah DNA tumbuhan. Kalau di gambar ini adalah dalam bentuk kromosom. Nah, di dalam kromosom ada DNA. Nah, si plasmid ini kemudian nanti dapat bergerak menuju DNA dari tumbuhan ini dan akhirnya menyisipkan bagian DNA yang diinginkan tadi, yang ini. Disisipkan di bagian sini. Jadi ini adalah DNA yang diinginkan. Nah, ini disisipkan. Setelah disisipkan, kemudian sel ini dikembangkan, bisa juga menggunakan kultur jaringan namanya. Sehingga nanti akan muncul terbentuk tumbuhan baru. Kultur jaringan itu adalah metode yang digunakan untuk memperbanyak tumbuhan yang berasal dari sel atau jaringan. Namanya adalah jaringan meristem. Nah, jadi
Dengan menggunakan sifat dari Agrobacterium tumefaciens ini, di mana dia bisa menyisipkan gen menggunakan plasmid, digunakanlah akhirnya teknologi ini, mekanisme ini digunakan untuk menyisipkan gen yang diinginkan ke dalam tumbuhan. Akhirnya setelah tumbuhan itu tumbuh dewasa, akhirnya menjadi yang namanya tanaman transgenik. Nah, seperti itu. Sebagai tambahan, sebagai contoh misalnya, jika ingin membuat tanaman transgenik yang tahan hama, biasanya yang digunakan ini tahan hama, maka nanti dibutuhkan bakteri satu lagi, namanya adalah Bacillus thuringiensis. Nah, bakteri Bacillus thuringiensis ini adalah bakteri yang dapat digunakan untuk merusak. Jadi ada semacam senyawa yang mampu merusak dinding sel dari serangga. Namanya adalah Bacillus thuringiensis. Dia mampu merusak dinding sel dari serangga ketika serangga ini ketika bakteri ini dia ikut termakan oleh serangga tersebut. Nah, Bacillus thuringiensis ini, bagian apa yang dapat merusak bagian dinding sel bakteri? Namanya adalah gen BT. Namanya gen BT ini. Nah, gen BT inilah yang nanti dimasukkan ke dalam DNA containing gen of interest ini, DNA yang akan ditransfer ke tumbuhan. Hasil akhirnya ketika gen BT ini mampu ditransfer ke tumbuhan, mengakibatkan tumbuhan ini dia menjadi tumbuhan yang tahan terhadap serangan hama, yaitu hama terutama yang jenis serangga. Ketika daunnya dimakan oleh serangga, maka serangga tersebut akan mengalami kematian karena tanaman ini, tumbuhan ini, dia memproduksi gen BT ini yang dapat membuat suatu senyawa yang dapat merusak dinding sel dari serangga. Jadi kurang lebihnya seperti itu. Bagaimana mekanisme pembuatan tanaman transgenik pada tumbuhan? Jika nanti ada pertanyaan, silahkan ditanyakan di kolom komentar. Sampai jumpa pada materi-materi berikutnya di Biologi Edukasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.